Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah permainan berbasis online di mana permainan tersebut bernama Beer Game. Next slide, Kak. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang baru pertama kali mendengarkan nama dari game ini. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang game ini. Next slide. Next slide, Kak. Nah, di mana bergame ini merupakan suatu permainan simulasi yang diciptakan oleh sekelompok profesor pada pendidikan manajemen Institut Teknologi Massachusetts atau MIT Sloan di awal 1960-an untuk mempertunjukkan sejumlah prinsip-prinsip kunci dari manajemen rantai persediaan atau supply chain management. Di mana permainan ini biasanya dilakukan dengan 4 tim yang masing-masing bertindak sebagai mitra usaha mandiri yang biasanya ada retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur. Di mana dalam permainan ini para pemain dituntut untuk dapat mengelola aliran supply chain secara baik dengan mengelola logistik perusahaan dengan baik, dengan kesimpulan akhir adalah para pemain memperoleh total biaya yang paling kecil atau minimum cost. Next slide. Next lagi. Nah, sebelum bermain ke board game ini, rasanya masih kurang kalau tidak memperkenalkan diri. Jadi saya akan memulai untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gesri Anto Sitanggang dengan CP 058 sebagai customer atau pelanggan. Di mana tugas saya dalam permainan ini adalah untuk memesan sejumlah barang yang saya inginkan. Nah, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang lainnya untuk memperkenalkan diri, menyebutkan peran dan tugas dari perannya tersebut. Silakan. Nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan CP 059. Di sini saya berperan sebagai Bang retailer Gilbert, suaranya dan untuk kecil, tugas. Bang. Perkenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan CP 059. Di sini saya berperan sebagai retailer dan untuk tugas retailer yaitu berusaha untuk memenuhi permintaan dari customer atau pelanggan. Selain itu, retailer juga berperan untuk memasok persediaan kepada wholesaler agar tidak terjadi backlog. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Feby Prastika Jalada dengan SICP 055 sebagai reseller yang tugasnya untuk memenuhi permintaan juga. Selanjutnya, saya Fidelia Bergita Syarani dengan SP 056. Di sini saya berperan sebagai distributor, di mana saya memenuhi permintaan dari reseller dan ketika saya ingin memesan barang, saya memintanya kepada Oke, perkenalkan nama saya Fedosvia. Di sini saya sebagai manufaktur, di mana manufaktur sendiri ialah perusahaan yang mengolah bahan baku mentah menjadi setengah jadi. Manufaktur sendiri ialah bertugas sebagai untuk memenuhi kebutuhan keinginan distributor. Terima kasih. Nah, yang menjadi intinya dalam game ini, keempat yang bertindak sebagai mitra usaha ini saling berhubungan satu sama lain, di mana retailer merupakan stage yang memenuhi permintaan customer, wholesaler merupakan stage yang memenuhi permintaan retailer, distributor merupakan stage yang memenuhi permintaan wholesaler, dan manufaktur merupakan stage yang memenuhi
permintaan distributor. Oke. Nah, selanjutnya untuk memasuki gamenya, kita harus masuk ke Chrome dengan link https://beergame.mysystem. Nah, ini merupakan tampilan awal dari My System-nya. Lalu, klik Start a New Game, supaya kita bisa terhubung ke gamenya. Nah, di sini ada tulisan game name, jadi kita buat nama dari game kita, yaitu kelompok 8, Beer Game. Nah, untuk default parametersnya di unklik aja. Nah, di sini yang number of turns itu kita ubah dari 50 menjadi 10. Lalu jangan lupa klik allow communication between players. Lalu send. Setelah itu game created access it here. Nah, di sini karena memang seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, jadi setiap stakeholder masuk sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, baik, karena semuanya sudah bergabung di tampilannya, jadi nanti setiap pemeran, baik itu retailer, wholesaler, distributor, dan manufaktur akan menginput data yang masuk tiap minggunya ke dalam spreadsheet. Untuk mengetahui cost minimum di akhir nanti, untuk itu, mari kita mulai gamenya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada permainannya. Untuk Beer Game sendiri, karena saya berperan sebagai retailer, maka untuk tampilan pada Beer Game-nya merupakan tampilan dari retailer. Nah, untuk kolom dari incoming order merupakan kolom atau tempat pemesanan yang datang dari pihak downstream. Nah, karena saya sebagai retailer, maka incoming order akan diisi oleh dari pihak customer atau pelanggan. Nah, untuk outgoing order di sini eh, merupakan tempat pemesanan yang akan dilakukan oleh saya sebagai retailer kepada pihak upstream atau dari ke pihak wholesaler. Nah, di sini muncul loading karena dari masing-masing pihak belum memasukkan outgoing ordernya. Nah, setelah dimasukkan atau telah berjalan, maka jumlah stok ataupun backlog akan berubah. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengisian dari sheet untuk permainan atau game ini? Nah, yang pertama di sini karena sudah dimasukkan setting atau pengaturan untuk minggu yang ditentukan adalah 10 minggu. Kemudian untuk bagian incoming delivery itu merupakan kolom di mana terdapat pengiriman barang yang masuk dari proses outgoing order. Nah, untuk kolom available ini merupakan persediaan yang tersedia di minggu ini bagi pihak-pihak atau peran-peran yang dimainkan. Kemudian untuk kolom incoming order atau new order merupakan kolom yang berisi mengenai pesanan yang masuk dari pihak downstream. Nah, misalnya contoh kalau dia incoming order bagi manufaktur, maka isinya itu merupakan pesanan dari wholesaler. Kemudian untuk bagian to ship dan your delivery diisi dari jumlah yang sudah masuk dari incoming order. Kemudian untuk backlog ini terjadi jika pesanan yang masuk itu tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. Contohnya, misalnya si manufaktur menerima incoming order sebanyak 8, namun persediaannya hanya 4. Nah, maka backlognya berupa 4 persediaan yang menjadi utang. Kemudian untuk kolom inventory ini jumlah stok available atau yang tersedia di minggu ini dikurangi dengan pengiriman yang terjadi. Nah, untuk kolom outgoing order merupakan tempat pemesanan item yang akan kita pesan kepada pihak upstream. Contohnya dari distributor ingin memasok persediaannya dari manufaktur. Kemudian untuk kolom cost di sini kolom cost berisi mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyimpanan maupun biaya backlog. Nah, sudah ketentuan dari game ini atau dari soal ini untuk biaya inventory sendiri adalah sebesar $2 per item, kemudian untuk biaya backlog sebesar $5 per item. Nah, untuk minggu yang ke-0, di sini untuk kolom incoming delivery,
ditaruh 0 karena belum ada pesanan yang akan kita pesan kepada wholesaler dan masuk di minggu itu. Nah, untuk available dari minggu ke-0 ini sebesar 12 karena sudah di sistem sebanyak 12 item pada awal mulanya. Kemudian untuk incoming order, kemudian to ship dan your delivery berjumlah 0 karena di sini customer belum melakukan pemesanan kepada kita sebagai pihak retailer. Maka untuk ketiga kolom ini diisi dengan angka 0. Kemudian untuk bagian backlog juga 0 karena belum ada pesanan sehingga kita dapat memenuhinya. Jadi jumlahnya 0. Kemudian untuk inventory, di sini karena belum ada pesanan yang kita kirimkan, maka jumlah available ini masih bersifat tetap. Jadi jumlahnya sama dengan presiden kita di minggu ini sebesar 12. Nah, untuk outgoing order, kita tidak memesan jumlah apapun kepada wholesaler, maka di sini retailer menulisnya sebagai 0 karena tidak memesan apapun ke si pihak wholesaler. Maka untuk kolom total cost atau biaya yang kita totalkan didapat dari adanya biaya penyimpanan yaitu sebesar $2 per item, sedangkan biaya back order sebesar $5 per item. Nah, untuk di minggu ke-0, di sini karena inventory sebesar 12, maka dikali 2 sebesar $24. Kemudian untuk backlog di sini 0 dikali 5 per dolarnya dikali $5 per itemnya, maka jumlahnya 0. Jadi 12 dikali 2 ditambah 0 dikali 5. Hasilnya $24 untuk minggu yang ke-0. Nah, masuk untuk minggu yang pertama, di sini incoming delivery masih 0. Nah, biasanya untuk retailer, incoming delivery itu dimulai dari minggu yang kedua. Nah, untuk di sini available pada minggu yang pertama bagi retailer masih berjumlah 12. Didapat dari inventory lalu itu 12. Ditambah dengan incoming delivery di minggu ini yaitu sebesar 0. Jadi 12 ditambah 0 hasilnya 12. Nah, ternyata di minggu yang pertama si customer melakukan pemesanan terhadap kita retailer yaitu sebesar 4 item. Nah, di minggu pertama terdapat 4 pesanan kepada kita sebagai retailer. Maka untuk incoming order di minggu pertama bagi retailer yaitu sebesar 4 dan akan kita kirim di minggu ini sebesar 4 dan untuk barang yang siap dikirim yaitu sebesar 4. Jadi backlog tetap 0. Kenapa? Karena item atau 4 barang yang dipesan si customer ini masih dapat kita penuhi dengan persediaan kita yaitu berjumlah 12. Jadi tidak ada utang atau backlog yang terjadi. Nah, untuk inventory didapat sebesar 8 didapat yaitu dari 12 yang available dikurang dengan barang yang akan kita kirim kepada customer sebesar 4. Jadi untuk inventory pada minggu ini yang akhir itu sebesar 8 item. Nah, karena kita ingin menjaga stok kita supaya tidak terjadi backlog, maka kita melakukan pemesanan kepada wholesaler sebagai pihak upstream dari retailer itu sebesar 4 item. Nah, untuk total cost di minggu yang pertama sebesar $16 didapat dari 8 persediaan yang tersisa di minggu ini dikali dengan $2 per itemnya. Jadi $16. Ditambah dengan backlog di minggu ini sebesar 0 dikali dengan $5 per item backlog. Berarti 0 dikali $5 berarti hasilnya 0 ditambah dengan 8 dikali dengan $2 per item inventory. Hasilnya 16. Nah, masuk ke minggu kedua, gimana? Karena kita memesan di minggu yang ke-0 itu outgoing order kita 0, maka untuk minggu kedua juga incoming delivery kita itu bernilai 0. Nah, untuk available didapat dari inventory minggu lalu di minggu pertama sebesar 8, ditambah dengan incoming delivery di minggu ini sebesar 0, jadi 8 tambah 0, maka didapat available inventory pada minggu kedua sebesar 8 item. Nah, untuk incoming order, to ship, dan your delivery, kita lihat di kolom customer, pada minggu kedua dia melakukan pemesanan sebesar 4 item kepada kita sebagai pihak retailer. Maka untuk ketiga kolom ini di minggu kedua diisi dengan jumlah pesanannya itu 4. 4 untuk incoming order, 4 untuk kolom to ship,
dan 4 untuk kolom your delivery. Nah, maka backlog juga berjumlah 0. Kenapa? Karena 8 item yang kita miliki, 8 persediaan yang kita miliki di minggu ini dapat menutupi 4 pesanan item dari customer. Jadi backlog kita itu atau utang yang akan kita kirimkan dari pesanan itu bernilai 0. Nah, untuk inventory di minggu kedua itu bersisa 4. Kenapa? Karena 8 untuk available di minggu kedua dikurang dengan banyaknya pesanan customer di minggu ini. Yaitu sebesar 4. Berarti 8 dikurang 4. Sisa inventory di minggu kedua berjumlah 4. Nah, untuk berjaga-jaga atau memasuk persediaan kepada wholesaler, kita juga memesan 4 item kepada wholesaler di minggu yang kedua. Nah, untuk total cost didapat sebesar $8. Hasil $8 dapat kita cari dengan cara 4 dikali 4 inventory dikali dengan $2 untuk biaya inventory ditambah 0 dikali $5 untuk biaya backlog. Jadi hasil di minggu ini atau minggu kedua bernilai $8. Nah, untuk minggu yang ketiga, barang yang telah kita pesan di minggu pertama kepada wholesaler sudah masuk di minggu yang ketiga. Maka untuk available di minggu yang ketiga sebesar 8 didapat dari jumlah persediaan di minggu yang lalu, minggu kedua 4, ditambah dengan incoming delivery di minggu yang sekarang, minggu ketiga. 4 ditambah 4, maka untuk available inventory di minggu yang ketiga sebesar 8. Nah, ternyata di minggu ini juga minggu ketiga, customer melakukan pemesanan kepada kita sebagai pihak retailer sebesar 4 item. Nah, begitupun untuk incoming order, kemudian to ship, dan your delivery berjumlah 4 sesuai dengan pesanan dari customer di minggu ini. Nah, untuk backlog juga bernilai 0. Kenapa? Karena 4 item yang dipesan oleh customer kepada kita dapat kita tutupi dengan persediaan kita di minggu ini sebesar 8. Nah, karena 4 sudah terjual, maka untuk sisa inventory di minggu ini 4, yaitu 8 dikurang dengan jumlah pesanan customer 4. Hasilnya 4 yang tersisa untuk di minggu ini. Nah, kita untuk menjaga-jaga agar 4 ini bisa dapat menutupi pesanan customer di minggu depan, kita juga melakukan outgoing order kepada pihak wholesaler sebanyak 5 item di minggu ketiga. Nah, untuk total cost juga sama seperti sebelumnya, cara menghitungnya didapat $8 dari mana? Yaitu 4 yang tersedia dikali $2 per item untuk biaya persediaan dan ditambah 0 dikali dengan $5 untuk biaya backlog. Nah, untuk minggu yang keempat, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan 10, itu juga menggunakan cara yang sama dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Maka untuk keseluruhan dari retailer selama 10 minggu, didapat total cost sebanyak $88. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai hasil permainan Beer Game khusus retailer. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Baik, jadi di sini saya akan menyimpulkan untuk wholesalernya sendiri pada minggu ke-0 yaitu incoming delivery-nya sebanyak 0, lalu untuk available-nya 12, incoming order-nya 0, receipt-nya 0, hingga backlog-nya juga 0, lalu inventory-nya sebanyak 12, dan outgoing-nya itu 5, sehingga hasilnya itu $24 dari inventory dikali $2 dan backlog dikali $5. Lalu untuk yang minggu pertama pada incoming delivery-nya 0, available-nya 12, lalu untuk incoming sampai backlog-nya itu 0, lalu inventory atau stok barang di gudang setelah pengiriman yaitu 12, lalu untuk outgoing pada minggu pertama yaitu 6, sehingga cost yang dihasilkan yaitu sebesar $24. Lalu untuk minggu yang kedua,
incoming delivery-nya 5 dari outgoing pada minggu 0, lalu available-nya sebanyak 17 dari inventory minggu ke-1 ditambah dengan incoming delivery minggu ke-2. Lalu untuk incoming order-nya sebanyak 4, lalu to-ship-nya 4, dan your delivery-nya sebanyak 4. Untuk backlog-nya to-ship dikurang available jadinya 0. Lalu untuk inventory atau stok barang di gudang itu setelah pengiriman sebanyak 13, dan untuk outgoing-nya sebanyak 8, sehingga hasil cost-nya itu sebesar $26. Lalu untuk di minggu yang ketiga, incoming delivery-nya 6 didapat dari outgoing minggu pertama, lalu untuk yang available-nya itu 19, lalu untuk incoming order-nya 4, lalu untuk to-ship-nya 4, untuk jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available sejumlah 4, lalu untuk backlog-nya sendiri itu 0, terus inventory-nya itu 15, dan outgoing order-nya 9, sehingga hasil yang didapatkan sebesar $30. Lalu selanjutnya di minggu keempat, itu incoming delivery-nya sebanyak 8 dari minggu kedua, terus dari situ available sebanyak 23, terus incoming-nya 5, to-ship-nya 5, terus ya delivery-nya 5, sehingga backlog-nya itu 0, lalu inventory-nya 18, untuk outgoing-nya 9, sehingga cost yang didapatkan sebesar $36. Selanjutnya untuk yang kelima itu incoming delivery-nya 9, lalu untuk available-nya 27, incoming order 6, lalu to-ship-nya 6, your delivery 6, sehingga backlog-nya 0, lalu untuk stok barang di gudang setelah pengiriman pada minggu ke-5 ini adalah sebesar 21, untuk outgoing-nya yaitu 8, sehingga hasil yang didapatkan $42. Cost yang didapatkan $42. Lalu pada minggu ke-6, incoming delivery-nya 9, untuk available-nya 30, lalu incoming order-nya 7, to-ship-nya 7, your delivery 7, sehingga backlog-nya 0, lalu untuk inventory stok barang di gudang setelah pengiriman yaitu 23, outgoing-nya sendiri yaitu 7, sehingga hasil cost-nya menjadi $46. Lalu untuk yang minggu ke-7, incoming delivery-nya itu 8, lalu available-nya 31, incoming order-nya 6, to-ship-nya 6, your delivery-nya 6, backlog-nya 0, lalu inventory-nya 25, lalu untuk outgoing-nya 7, sehingga hasil cost-nya itu $50. Lalu selanjutnya di minggu ke-8 yaitu incoming delivery-nya itu 7, available-nya 32, lalu incoming order-nya sebanyak 8, to-ship 8, your delivery-nya 8, backlog-nya 0, lalu untuk inventory atau stok barang di gudang setelah pengiriman itu 24, outgoing order-nya 8, sehingga hasil cost-nya $48. Lalu untuk yang minggu ke-9 itu incoming delivery-nya 7, untuk available-nya 31, incoming order-nya 10, to-ship-nya 10, your delivery atau jumlah barang yang siap dikirim itu 10, backlog-nya 0, lalu untuk stok barang digunakan setelah pengiriman yaitu 21, outgoing-nya 7, sehingga total cost-nya menjadi $42. Lalu untuk yang minggu ke-10 itu incoming delivery-nya 8, available-nya 29, incoming order-nya 9, to-ship-nya 9, ya delivery-nya 9, backlog-nya 0, untuk inventory stok barang di gudang setelah pengiriman yaitu 20, untuk outgoing-nya
6 sehingga total cost-nya menjadi $40. Dan untuk total cost dari keseluruhan sebanyak $408. Sekian kesimpulan dari wholesaler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku bakal jelasin hasil dari permainan MA System Beer Game tadi. Di sini aku berperan sebagai distributor, dimana seperti yang udah aku jelaskan di awal, aku di sini berperan untuk memenuhi permintaan dari wholesaler dan juga memberikan pesanan kepada manufaktur. Setelah bermain selama 10 minggu, ini di minggu pertama incoming delivery itu 0, available atau jumlah barang tersedia minggu ini sesuai dengan sistem jumlahnya 12. Lalu incoming order atau new order karena di sini baru minggu ke-0 jadi masih 0. To ship-nya 0 karena kita belum mengirimkan barang. Lalu your delivery-nya 0, backlog-nya ini masih 0, inventory-nya masih 12 dan outgoing order merupakan pesanan yang saya berikan kepada manufaktur berjumlah 8. Dan cost pada minggu ke-0 di sini $24, yaitu dengan inventory dikalikan dengan $2 sebagai aturan dari permainan ini, ditambah backlog dikali backlog cost-nya $5. Lalu di minggu pertama, incoming delivery-nya masih 0, available-nya masih 12. Nah, di sini incoming order-nya udah berubah menjadi 5 karena sudah menerima pesanan dari wholesaler sebanyak 5 buah. Lalu to ship di sini yang kita kirimkan yaitu 5. Your delivery yaitu jumlah barang yang siap dikirim yaitu 5 dan di sini backlog-nya masih 0 dikarenakan jumlah yang tersedia yaitu available masih lebih banyak dibandingkan dengan permintaan dari wholesaler. Sehingga inventory pada minggu pertama berjumlah 7. Caranya adalah dengan available dikurangi dengan barang yang dikirim yaitu 12 dikurangi 5. Dan di minggu pertama ini saya melakukan pemesanan ke manufaktur sebanyak 9 sehingga pada week pertama ini cost yang diperlukan adalah 14. Begitupun seterusnya hingga minggu ke-10. Dimana di minggu ke-10 di sini incoming delivery-nya 7. Jumlah yang tersedia yaitu dengan cara inventory ditambah sama incoming delivery-nya. Inventory last week-nya jumlahnya 6 ditambah dengan incoming delivery sejumlah 7 menghasilkan 13. Lalu incoming ordernya 7, kita mendapat pesanan dari wholesaler sebanyak 7. To ship yaitu barang yang akan dikirim sejumlah 7 dan your delivery berjumlah 7. Di sini backlog-nya masih 0 semua karena available atau jumlah yang tersedia selalu lebih besar dibandingkan dengan permintaan dari wholesaler. Di sini inventory-nya 6 dan outgoing order-nya 9 sehingga menghasilkan cost di minggu ke-10 sebesar 12. Jadi, total cost yang diperlukan oleh distributor dalam permainan ini yaitu jumlah dari seluruh cost dari minggu ke-0 sampai minggu ke-10 sebesar $168. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari bermain tadi, di mana saya bagian manufaktur. Nah, di minggu ini yang pertama adalah minggu 0. Di sini incoming delivery-nya juga kosong, available-nya sesuai pada sistem yaitu 12. Incoming order-nya masih kosong, to ship-nya juga masih kosong dan your delivery-nya juga masih kosong. Untuk backlog juga masih kosong. Dan untuk inventory yang saat ini yaitu 12. Dan di sini saya melakukan pemesanan untuk stok persediaan saya yaitu pemesan 10 dengan jumlah $24. Nah, untuk minggu yang pertama incoming delivery-nya itu 0, available-nya masih 12 dan ada incoming order. Incoming order ini akan kita kirim
tusipnya juga 8, dan jumlah yang dikirim juga 8. Untuk backlognya masih kosong, soalnya untuk pemesanannya masih lebih banyak stok. Dan inventory yang tersisa yaitu 4. Kemudian saya itu melakukan pemesanan lagi sebesar 11 item dengan total $8. Untuk minggu yang kedua, incoming delivery-nya masih kosong, available-nya sisa 4. Dan incoming order-nya sudah ada yang masuk sebesar 9. Tusipnya juga 9, kita kirim 9. Your delivery kita kirim 9. Nah, untuk backlog di sini ada 5 karena incoming ordernya lebih besar daripada persediaan yang tersedia. Untuk inventory-nya sudah habis dan outgoing-nya sisa, dan outgoing-nya kita memesan 9. Maka totalnya $25. Nah, untuk minggu yang ketiga, ini outgoing-nya sudah datang. Barang yang sebelumnya kita pesan itu sudah datang. Jadi ini masuk di incoming delivery. Lalu available-nya juga sudah bertambah menjadi 10. Dan untuk incoming ordernya ini di sini ada 6. Tusipnya 6, lalu kita kirim 6 juga. Untuk backlognya ini ada 1. Dan persediaan. Nah, selanjutnya ini kita juga memesan sebesar 8 item. Lalu untuk totalnya cost-nya sebesar $5. Nah, minggu keempat incoming delivery-nya 11. Pesanan kita yang sebelumnya kita pesan itu sudah datang, jadi 11. Maka stok yang tersedia 11. Sedangkan incoming ordernya kita sudah masuk 8, tusipnya 8, sama yang kita kirim 8. Maka backlognya kosong karena sisa yang sebelumnya sudah dikirim ke backlog yang tadi. Untuk inventory-nya sisa 2, dan untuk outgoing kita memesan 12 item, jadi totalnya $4. Jadi untuk minggu ke-5, ke-6 hingga yang ke-10 ini caranya hampir sama seperti minggu yang 0 hingga ke-4. Jadi untuk jumlah kos keseluruhan ialah $192. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, baru saja kita sudah mendengarkan paparan atas penjelasan dari masing-masing stakeholder. Jadi yang menjadi kesimpulannya dalam game ini adalah kita lihat dari biaya akhir dari setiap stakeholdernya itu berbeda-beda. Mulai dari retailer $88, wholesaler $408, distributor $168, dan manufaktur sebesar $192. Dan selama permainan game ini, kami tidak menemukan backlog atau backorder. Nah, terkait tentang backlog atau backorder ini terjadi apabila pesanan masuk tidak dapat sepenuhnya terpenuhi. Jadi dalam game ini kami tidak menemukan backlog atau backorder itu sendiri. Nah, dalam game ini juga sangat diperlukan komunikasi antar stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lainnya. Gunanya untuk mengetahui berapa yang akan dipesan, dan dengan menggunakan fitur ini dapat melihat data yang dimasukkan oleh setiap stakeholdernya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan terkait tentang game ini. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.